Shalom dan selamat pagi para jemaat yang dikasihi sekalian. Sebelum kita memulakan ibadah pada pagi ini, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memulakan ibadah kami pada pagi ini. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita melalui persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Baiklah, mari kita masuk dalam puji-pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan beberapa pujian. Semua jemaat dipersilakan berdiri dimanapun kita berada. Sungai sukacitamu mengalir ke laut. Oh yes, yes, yes,
ampuni semua kedaginganku dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kedaginganku, mimpi-Mu jadi mimpiku. Di hadapan tahta-Mu ku berseru, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan kami agungkan. Allah yang mulia, Bapa yang kekal. Kami datang hari ini dengan penuh kerendahan hati, memohon balas kasihan-Mu ya Allah kami. Tuhan, di kaki kayu salib-Mu kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Dosa kami yang telah kami lakukan selama 6 hari yang sudah berlalu, dosa kami terhadap orang sekeliling kami, keluarga, bahkan dosa kami yang telah menyakiti hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan, kedagingan, dan pikiran kami.
Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, ampunilah kami, suci kuduskanlah kami melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, agar persembahan, pujian, dan ibadah kami diterima oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa pengampunan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, mari kita buka Alkitab di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sekian, terima kasih. Baiklah, saat ini mari kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Para jemaat dipersilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh
sembah, puji dan syukur sekali lagi kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Allah kami yang kudus, yang suci, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang indah ini yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami dapat menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru, dan nafas yang baru daripada Allah. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di setiap hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Apabila firman Tuhan ditabur, dapat bertumbuh, berbuah, dan membuahkan hasil, dan kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami pada saat ini untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang berbicara, Engkau pakai mulut dan lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki dapat tersampai di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sebelum itu shalom dan selamat pagi. Onsoi susua brakawi-kawi pahaka. Dimanapun kita berada, kita bersyukur sekali lagi untuk kasih dan kebaikan Tuhan Yesus kita. Saya mau mengucapkan selamat menyambut hari sekolah minggu kepada setiap anak-anak di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun kita berada, yang sedang melihat ibadah online kita pada hari ini. Jadi pada saat ini, saudara-saudari, saya mau mengajak kita sempena hari sekolah minggu ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan di dalam satu tema, yaitu mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 hingga 7 yang sudah dibacakan sebentar tadi, dan kita akan baca sekali lagi ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab Ulangan ini, kita membaca pengulangan dan penekanan kembali dari perjanjian yang dibuat antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, jadi Musa menekankan perkara yang penting dalam khutbahnya untuk mengingatkan bangsa Israel apa arti menjadi umat Allah. Nah, jadi Musa mengulang, berseru, dan mengingatkan bangsa Israel peristiwa yang besar yang dilakukan Allah selama 40 tahun dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Jadi saudara-saudari, oleh itu seharusnya mereka hanya mengabdi kepada Tuhan dan mentaati segala perintah Tuhan sahaja. Karena kenapa? Tuhanlah yang menyertai mereka dari mereka keluar daripada Mesir sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, jadi kalau kita lihat teks pembacaan sebentar tadi, ini menekankan bahwa orang tua menjadi penanggung jawab, menjadi penanggung jawab utama untuk mengajarkan kebenaran dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Nah, jadi tanggung jawab itu sangat besar diberikan kepada orang tua untuk mendidik anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan, memastikan supaya anak-anak mereka memahami prinsip-prinsip Allah dan meneruskannya kepada generasi yang seterusnya. Jadi saudara-saudari,
bagi orang Israel, pendidikan secara khususnya pendidikan rohani itu adalah sangat penting, merupakan bagian yang sangat-sangat penting dan tidak terpisahkan dari perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah perkara yang penting, yaitu pendidikan rohani yang kita mau pelajari juga hari ini, yaitu tentang pendidikan rohani kita bersama. Nah, jadi ada 3 perkara ya, ada 3 perkara poin penting di sini yang ditekankan untuk mendidik anak dalam kasih dan kebenaran melalui teks yang kita renungkan hari ini. Yang pertama itu adalah pengakuan iman yang benar. Pengakuan iman yang benar, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, itu kita lihat di dalam firman Tuhan ayat keempat, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam pengakuan iman, kalau kita lihat pengakuan iman Israel yang disebut Shema di dalam bahasa Ibrani, adalah salah satu doa pengakuan iman yang wajib. Shema ini adalah salah satu doa pengakuan iman yang wajib diucapkan tiap-tiap pagi dan tiap-tiap malam. Jadi saudara-saudari, bangsa Israel punya pengakuan imannya, yaitu Shema, yang menyatakan ya di dalam pengakuan iman mereka ini yang menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah Israel. Nah, jadi secara khususnya dalam hubungan Allah dengan umatnya, serta bagaimana seharusnya umat Allah meresponi Allah. Nah, jadi ini adalah ungkapan doa pengakuan iman mereka di hadapan Allah, yaitu melalui pengakuan iman yang disebut di dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Dan mereka mengungkapkan itu setiap pagi dan setiap malam. Jadi saudara-saudari, kalau kita lihat yang seterusnya, yaitu ungkapan Tuhan itu Allah kita, kita lihat di dalam ayat itu, ayat keempat tadi, ungkapan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah merupakan ungkapan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah adalah milik mereka bersama. Milik mereka bersama, di mana Allah telah memperlihatkan kepada mereka kemuliaan dan kebesarannya. Tuhan Allah memimpin mereka keluar daripada bangsa Mesir itu, ya saudara-saudari. Ketika perjalanan itu, kalau kita lihat di dalam Keluaran, kalau kita baca dalam kitab Keluaran, Allah menyertai bangsa Israel itu sangat luar biasa, pekerjaan tangan Tuhan yang besar. Dia melakukan mujizat, dia memberikan makan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah tiada makan. Walaupun saudara-saudari mereka mengeluh, tetapi Allah itu yang Esa, yang mereka sembah itu, dan yang kita sembah hari ini, punya menyatakan kemuliaannya dan kebesarannya di tengah-tengah bangsa itu. Dan kalau kita lihat aspek keesaan ini menjadi dasar dari larangannya, saudara-saudari. Kalau kita lihat di sini, keesaan adalah menjadi dasar dari larangan untuk menyembah Allah lain. Karena hanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 3, itu adalah salah satu hukum Taurat yang dinyatakan oleh Allah, bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini salah satu hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, jadi saudara-saudari, jangan menduakan Tuhan supaya tidak sampai membangkitkan murka Tuhan. Ini maksudnya. Karena kalau kita hari ini di masa pandemik ini, ya saudara-saudari, anak-anak kita sekian lama sudah tidak pergi ke gereja.
sekian lama sudah tidak belajar di dalam kelas sekolah minggu. Tanggung jawab utama ini menjadi satu tanggung jawab utama kepada kita sebagai orang tua adalah mendidik mereka iman yang benar. Mendidik anak-anak apakah itu iman yang benar. Hanya dan tetap di dalam pengakuan iman, yaitu menyembah Tuhan yang Esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman yang benar itu adalah di mana kita hanya menyembah Tuhan yang Esa, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat penting. Pengakuan iman itu adalah hal yang sangat penting yang harus diketahui setiap anak-anak. Nah, jadi saudara-saudari, hal yang pertama yaitu pengakuan iman yang benar. Hal yang kedua adalah gaya hidup yang penuh kasih. Di dalam Ulangan ayat yang seterusnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di sini kasih merupakan ketaatan pengabdian yang ditandai mengakui Tuhan sebagai Allah yang Esa. Beribadah kepadanya. Kalau kita lihat di sini, takut akan Dia, melakukan apa yang baik dan benar di matanya, dan tidak melupakan Tuhan. Itu adalah salah satu yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah, kalau kita lihat di sini ya, firman Tuhan, Allah melalui Musa memerintahkan agar para orang tua di Israel harus menyatakan mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena kenapa? Allah melalui Musa memerintahkan agar para orang tua di Israel untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dan tidak hanya terbatas untuk mereka tentang mengasihi Allah. Nah, orang tua yang percaya kepada Tuhan mestilah memiliki kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang diberikan oleh Allah di setiap orang tua yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, ya saudara-saudari. Jadi oleh itu orang tua harus mempraktikkan kasih itu di dalam kehidupan mereka, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Oleh itu, dari hal kita mempraktikkan itu, kita melakukan kasih itu dalam hidup kita, anak-anak akan melihat orang tuanya ketika dia mengasihi Allah, dan ketika dia mengasihi sesama manusia, dan mereka juga akan mengalami kasih itu sendiri, sehingga anak-anak akan terdidik atau terbentuk untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Harus kita juga mempraktikkan, jangan hanya katakan mengasihi, tetapi tidak dipraktikkan. Tetapi kita juga harus melakukan, ataupun kita juga harus mempraktikkan kasih itu di dalam kehidupan kita sendiri sebagai orang tua, sehingga anak-anak boleh mempelajari itu, boleh belajar daripada sikap, boleh belajar daripada gaya hidup orang tua. Nah, jadi hal ini dalam masa pandemik ya, hal ini yaitu gaya hidup yang penuh dengan kasih ini adalah sangat penting dan membawa kesan yang positif di dalam keadaan kehidupan kita dalam masa-masa pada saat ini, dan harus dilakukan berulang bersama-sama ya, dengan keluarga dan anak-anak kita di rumah. Jadi ibu bapak adalah menjadi model. Harus kita ingat, ibu bapak adalah model dan teladan yang dipakai oleh Allah untuk mendidik
anak-anak di dalam kehidupan seharian mereka, untuk menjadi alat Tuhan untuk mendidik anak-anak, untuk menjadi generasi yang boleh dipakai oleh Allah di kemudian harinya. Nah, jadi oleh sebab itu ibu bapak didorong seperti firman Tuhan mengatakan supaya menghidupi gaya hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi agar menjadi teladan yang baik dan hidup kepada anak di dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi gaya hidup di dalam yang penuh dengan kasih ini adalah sangat penting di dalam sebuah keluarga, di dalam gaya hidup anak-anak yang kita sedang didik, yang kita sedang jaga, yang diberikan tanggung jawab oleh Allah kepada setiap orang tua pada hari ini. Jadi yang ketiga, saudara-saudari, hal yang ketiga yang ditekankan di sini adalah pengajaran tanpa henti. Di dalam ayatnya yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan, kita perhatikan ayat itu, apa yang kuperintahkan. Perkataan kuperintahkan yang artinya firman Allah menjadi jembatannya, jembatan antara kasih dan ketaatan. Menjadi jembatan antara kasih dan ketaatan. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih dan ketaatan kepada Allah ialah memperdulikan kesejahteraan rohani anak. Cara kita meresponi, cara kita menyatakan ketaatan kita di hadapan Tuhan adalah kita peduli akan kerohanian anak-anak kita. Kita tidak akan abaikan kerohanian, karena kerohanian itu adalah sangat penting. Ya saudara-saudari, walaupun anggota tubuh badan ini sehat, sejahtera, tetapi kalau rohaninya tidak sehat, itu sama sekali tidak ada artinya ya. Tetapi walaupun anggota tubuh badan ini sakit, tetapi rohani itu tetap terjaga, tetap menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu adalah hal-hal yang sangat baik ya saudara-saudari, karena kehidupan kekal itu hanya di dalam Tuhan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, yang Dia mau lihat itu bukan daging kita, tapi yang Dia mau lihat itu hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-7 dijelaskan tentang mengajar secara berulang-ulang. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah ya. Lihat, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam setiap detik itu, kecuali waktu kita tidurlah. Jadi di dalam setiap detik itu kita harus mengajar mereka tanpa henti tentang kebenaran firman Tuhan, karena inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi orang tua harus menuntun anak kepada hubungan yang setia dengan Allah dan mengarah kepada penanaman nilai-nilai tentang Allah. Jadi ini yang sangat penting kepada tanggung jawab yang harus dipikul oleh ibu bapak, itu adalah mendidik ataupun mengajar mereka tentang teladan-teladan, nilai-nilai tentang Allah. Nah, jadi konteks ini lebih kepada metode mendidik yang membicarakan tentang Allah dan kebenarannya kepada anak yang dikontekskan dan kehidupan sehari-hari, yaitu segala aktiviti kehidupan yang dijalani menjadi satu pembelajaran untuk memperkenalkan Allah, mengasihi Allah, dan mentaatinya.
tujuan Musa dalam khotbahnya yang kedua dalam teks tersebut adalah menekankan kepada bangsa Israel untuk mengajarkan secara berulang-ulang, dan tujuan agar anak-anak dari bangsa Israel tidak melupakan ajaran itu dan senantiasa ingat dan melaksanakan dalam langkah kehidupan mereka. Jadi di dalam situasi kita hari ini, walaupun pengajaran anak-anak secara formal di dalam kelas sekolah minggu terhenti, sekali lagi ditekankan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ibu bapak untuk tetap memberi pengajaran kebenaran firman Tuhan tanpa henti atau berulang-ulang. Itu sangat penting di dalam kehidupan anak-anak ya, di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, dengan usaha untuk memperkenalkan Allah, mengasihi Allah dan mentaatinya dan perintahnya. Jadi saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Walaupun pada hari ini pergerakan kita sangat dihadapkan, ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita mendidik anak, untuk lebih dekat mengenali mereka, supaya mereka punya sikap yang benar di hadapan Allah, supaya mereka mengenal Tuhan Allah yang mereka sembah, supaya mereka punya iman yang benar-benar, pengakuan iman yang benar di hadapan Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya di sini, mendidik anak di dalam kasih dan kebenaran adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan supaya di dalam firman-Nya, kalau kita lihat kembali di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh itu tadi, kita lihat kembali poin-poin yang sudah kita belajar itu adalah tetap di dalam pengakuan iman kepada Tuhan Yesus walau di dalam keadaan sukar seperti hari ini, dan memiliki gaya hidup yang penuh kasih akan Tuhan dan sesama, dan juga mendidik anak-anak berulang-ulang tanpa henti akan kasih dan kebenaran Tuhan. Dan tujuannya kita melakukan 3 hal ini adalah supaya anak-anak memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Di samping itu, anak-anak tidak melupakan ajaran firman Tuhan dan mereka dapat senantiasa mengingati dan melaksanakan langkah kehidupan mereka seumur hidup mereka, dan tetap taat percaya kepada Tuhan yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami pada hari ini. Bagaimana kami harus menjadi orang tua yang punya tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua, ibu bapak dimanapun berada, untuk mendidik, untuk melatih anak-anak mereka, menjadikan iman mereka yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadikan gaya hidup mereka yang penuh dengan kasih, dan agar semua ibu bapak dapat dimampukan untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Tuhan firman-Mu yang berbicara melalui Roh Kudus-Mu di setiap hati kami dapat terus menyertai kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang menyertai kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu itu bertakhta di dalam setiap hati kami, dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, dan Kau terus memberkati anak-anak yang ada di seluruh
di seluruh dunia, di seluruh pelosok tempat Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai mereka, walaupun di dalam keadaan pandemik, tetapi Engkau terus menjadi Allah mereka, menjadi Tuhan mereka yang tetap ada di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau, dan kami memohon biarlah kiranya Engkau memampukan sebagai orang tua untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpuji termulia Engkau Allah kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau atas kasih cinta-Mu yang amat besar dan sungguh luar biasa terhadap kami, umat-Mu. Hari ini kami datang menyembah-Mu di dalam doa syafaat sebagai tanda pengharapan dan iman percaya kami kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa agar kami dibentengi dari penyakit corona yang sedang merebak dan menjalar di seluruh dunia. Kami berdoa, lindungi kami dan kuasa-Mu berkuasa atas kami. Dan bagi siapapun yang sedang sakit dengan wabah corona ini, kami berdoa agar kesembuhan ilahi terjadi atas mereka melalui lawatan dan cinta kasih Tuhan kepada kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Juga untuk Bapa Andal yang sedang sakit, Tuhan kami berdoa agar Engkau menyembuhkan Bapa Andal demi nama Yesus. Bapa Andal sembuh. Kami juga berdoa agar seluruh demonasi, gereja dan para pemimpin senantiasa membantu, menolong dan memberi kata-kata semangat kepada seluruh umat Tuhan yang mereka gembalakan. Kami berdoa agar setiap keluarga dicurahkan dengan roh kesatuan. Segala roh-roh perpecahan dan saling menuduh diusir dari setiap keluarga demi nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga diteguhkan dan dikuatkan di dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Tuhan, pulihkan ekonomi setiap keluarga dan biarlah umat-Mu senantiasa berkelimpahan dalam segala sesuatu. Segala roh-roh kemiskinan kami usir demi nama Tuhan Yesus dari setiap umat-Mu. Berkati TV kami, para pemimpin kami, dan seluruh keluarga besar kami. Kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Darah Yesus membuka jalan berkat, darah Yesus membuka masa depan kami. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat kita lihat pengumuman pelayanan mingguan pada 15 hari bulan 8 2021 akan dihantar di dalam grup WhatsApp. Baiklah, mari kita lihat pengumuman seterusnya, yaitu persembahan umum. Sila hantar kepada TV Malinda, tulis tarik dan nama keluarga. Perpuluhan dan ucapan syukur sila hantar kepada bendahari gereja, yaitu Penetua Ongo. Setakat ini itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Mari kita menutupi ibadah kita pada pagi hari ini. Terpuji termulia Engkau Allah kami yang di syurga. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang persekutuan kami pada pagi ini. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah berkelimpahan dalam hidup kami. Dan biarlah ibadah kami pagi ini kami akhiri dengan doa yang begitu sempurna yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita sampai di sini. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.